Pemirsa Bali TV, penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan secara parsial, harus ada upaya komprehensif dan juga sinergi semua, mulai dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Aturan yang dibuat pun harus melihat situasi dan kondisi di lapangan. Dan bagaimana pola sinergi yang dilakukan antar pemerintah dan apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan. Malam hari ini kita telah terhubung dengan Dr. Ida Bagus Radendra, swastama, SHMH, praktisi hukum dan komunikasi. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Halo, Om Swastiastu, Dewi. Oke, selamat malam, Pak. Ini terkait dengan COVID-19, bagaimana menyikapi kebijakan publik dalam menangani COVID-19 dan sejauh mana kebijakan ini sudah terkoordinasi dengan baik di level antara kabupaten kota, antara provinsi hingga pusat, Bapak? Baik, jadi pertama-tama tentu kita ingin menyampaikan dulu keprihatinan ya. Jadi keprihatinan bahwa kita sekarang dalam kondisi yang betul-betul tidak kita duga, tidak kita sangka. Iya. Dan itu juga nanti akan terkait juga dengan pertanyaan tadi. Artinya sejauh mana kesiapan dan koordinasi antara masing-masing pemerintah kabupaten kota, kemudian juga provinsi dan juga dikaitkan dengan pusat. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kondisi yang memang banyak pihak mengatakan seharusnya bisa diprediksi, bisa diantisipasi. Tapi di sisi lain juga ada kondisi bahwa kita berharap bahwa pandemi yang dimulai dari Cina, dari Wuhan itu tidak sampai mendunia atau bahkan tidak sampai ke kita. Tapi kemudian sekarang faktanya sudah di depan kita bahwa kita ternyata tidak terlepas dari pandemi itu. Nah, maka apa yang menjadi koordinasi pada hari ini saya lihat memang tentu kita tidak bisa menyamakan dengan negara lain. Ya. Kemudian kondisi khas masing-masing negara juga menuntut kita untuk melakukan sebuah hal yang memang tidak harus sama. Jadi dulu mungkin kita pernah sering dengar di media sosial orang meneriakkan lockdown dan seterusnya. Iya. Tapi kemudian kita memang menggunakan sebuah metode yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini kan juga sudah ada dasar hukumnya ya di nomor PP Peraturan Pemerintah 21 tahun 2020 tentang PSBB, itu juga sudah jelas. Nah, jadi memang ada sedikit kelemahan, harus dikatakan kelemahan dari sistem ini adalah ketika misalnya pandemi yang demikian meluas ini, lalu misalnya ada daerah yang bertetangga, ya, daerah yang bertetangga antara kabupaten kota yang bertetangga berbatasan langsung, mereka mengajukan PSBB dalam tempo yang berbeda, ya, dalam tempo yang berbeda, sehingga efektivitasnya menjadi tidak maksimal. Jadi yang 2 minggu ini dimulai berjarak 5 hari dengan misalnya tetangganya atau daerah tetangganya, maka kemudian lalu lintas menjadi tidak efektif untuk menutup atau katakanlah membatasi secara lebih masif ya pergerakan dari 2 daerah ini. Nah, jadi sebetulnya idealnya apabila antara masing-masing kabupaten kota ini juga berkoordinasi, katakanlah untuk menyamakan, misalnya mereka menyamakan pengajuan PSBB sehingga tanggal mulainya setelah 14 hari betul-betul sama-sama dengan tetangganya, itu akan jauh lebih efektif daripada 14 hari masing-masing mulai dengan interval yang berbeda. Nah, ini mungkin saya lihat koordinasi horizontal antara kabupaten kota atau antar daerah yang mengajukan PSBB ini yang perlu ditingkatkan. Itu dulu sementara mungkin. Ya, kemudian bagaimana dengan penerapan sanksi yang efektif dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Pak? Nah, termasuk sanksi. Nah, jadi di sini ada dikotomi atau katakanlah ada sebuah kontroversi yang cukup ini ya, cukup menjadi perdebatan dan juga apa namanya ya, cercaan dari netizen ya, karena ada dilepaskannya narapidana ya, narapidana itu kebijakan pusat memang, dan kita sendiri melihat bahwa ketika narapidana dilepas
tapi kemudian kita ingin menegakkan hukum dengan mengancam orang memasukkan pidana misalnya penjara, maka itu kontradiktif. Nah, karena sebetulnya kebijakan ini memang suka tidak suka kita sudah harus terima karena itu sebagai warga negara ya, bahwa narapidana itu lepas. Ini meningkatkan juga kriminalitas, kemudian juga meningkatkan katakanlah orang-orang yang menjadi tidak punya pekerjaan ini, selain mereka yang di PHK adalah mereka yang memang keluar dari penjara ini secara mendadak ini. Mereka harus mencari makan, mereka harus tetap melanjutkan hidupnya, dan ini karena selama ini mereka melakukan kriminalitas untuk katakanlah mencari nafkah, maka dia juga akan cenderung melakukan hal yang sama. Ya. Nah, ini menambah kompleksitas masalah dalam masyarakat kehidupan sosial kita. Sehingga kalau penegakan hukum ini ingin ditegakkan dengan baik, nah sebetulnya ada pemikiran yang bagus bahwa narapidana itu walaupun sepadat apapun dia di dalam penjara, asal tidak ada satu orang saja yang membawa atau katakanlah membawa penyakit, atau justru yang sebetulnya dibatasi adalah selama masa COVID ini dia tidak boleh ditengok oleh siapapun, dia tidak boleh ditengok oleh keluarganya, tidak boleh ditengok oleh kerabatnya. Itu jadi di sana dia sebetulnya sudah terisolasi di dalam lembaga pemasyarakatan, dan sekarang tinggal bagaimana memutus hubungan dengan dunia luar. Itu sebetulnya lebih efektif daripada membiarkan mereka lepas yang akhirnya juga menambah potensi masalah-masalah sosial yang sudah semakin complicated ini, gitu. Itu kurang lebih. Jadi situ dilema penegakan hukumnya di situ. Kalaupun misalnya penjara dibilang sudah penuh, tapi kalau kita ngancam orang untuk masukin penjara, itu kontradiktif sebenarnya. Iya Bapak, kemudian bagaimana komunikasi ini Pak antar kabupaten kota dan antar provinsi terutama menyangkut mobilitas penduduk? Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi PSBB adalah metode mekanisme yang diterapkan di negara kita. Secara objektif kita harus menilai PSBB itu sebetulnya memang baik ya, tetapi dan itu cocok dengan kondisi kita lah, katakan begitu. Kita tidak sama dengan negara lain, kita kepulauan, kita negara yang memang terpencar-pencar menjadi ribuan pulau, sedangkan negara lain mungkin negara yang daratannya menyatu dan sambung semua di benua-benua yang lain. Jadi memang PSBB mungkin cukup cocok untuk kita. Nah, masalahnya adalah sekarang ketika daerah-daerah yang berbatasan langsung, yang sama-sama di darat dan seterusnya itu, yang tingkat intensitas lalu lintas sedemikian tinggi sebelum pandemi, maka harus ada komunikasi yang lebih intens antara kepala-kepala daerah untuk setidaknya menyamakan persepsi atau secara bersama-sama mengajukan permohonan PSBB kepada pemerintah pusat, sehingga 14 hari betul-betul tersekat ya, antar kabupaten kota ini juga dibatasi dengan tegas, batas-batas wilayahnya juga saling berkoordinasi, maka itu akan lebih efektif. Di situ sebetulnya kuncinya. Tapi kalau dimulainya semua secara tidak bersamaan, atau dimulainya secara yang 1-3 hari lebih dulu, 4 hari lebih dulu, kemudian satu nanti selesainya 3 hari lebih selesai juga duluan, dan itu ada celah-celah yang memungkinkan kebocoran itu, mobilitas itu. Jadi di sana sebetulnya komunikasi antar, dan mungkin juga bisa dikoordinir sebetulnya idealnya ketika kabupaten kota itu dikoordinir oleh tingkat provinsi. Nah, ini koordinasi baik horizontal maupun vertikal, baik antara kabupaten kota, wali kota dan bupati, itu idealnya harus lebih baik. Kemudian gubernur juga bisa mengambil peran sebagai koordinator para bupati wali kota di provinsinya, itu akan jauh lebih bagus lagi. Seperti itu. Iya, kemudian untuk dalam pendataan penduduk Pak, apa yang diprioritaskan di sini? Pendataan penduduk dalam arti gimana ini? Apa yang bisa diprioritaskan dalam pendataan penduduk Pak terkait COVID-19 ini? Oh, pendataan. Kalau pendataan memang menurut hemat saya ya jelas. Mungkin pertanyaannya saya maknanya seperti ini ya. Jadi pertama yang ideal dilakukan adalah kita bisa melakukan tes secara massal ya, tes masif.
Tapi dengan begitu maka kita akan lebih bisa membaca realitas di lapangan bahwa ada sekian orang atau sekian persen yang sudah isi sampel kemudian ada segini, berarti potensi masalah, potensi penyebaran dan prediksi disusun dengan lebih baik. Nah, lalu pendataan tentunya sebetulnya tanpa pandemi pun pendataan harus sudah bagus ya. Artinya berjalan. Nah sekarang seperti misalnya tadi saya sempat baca ketika ada salah seorang bupati yang komplain kepada Menteri Sosial, ya. Lalu Menteri Sosial mengatakan bahwa data-data yang diberikan kepada Kementerian Sosial itulah yang dipakai menjadi dasar untuk katakanlah memberikan bantuan tunai langsung dan bantuan langsung tunai dan sebagainya. Nah, kemudian Bupati mengeluh bahwa data-data itu tidak akurat. Nah, ini kan sebetulnya produk yang dari dulu, ini produk sebelum pandemi sebetulnya. Produk-produk yang masuk, data-data yang masuk ke Kementerian Sosial itu adalah data yang memang dari bawah kemudian di-pool dan kemudian dikumpulkan, dan ketika sekarang itu yang dijadikan dasar untuk mengirimkan dana ke daerah, lalu daerah mengatakan semua datanya tidak valid, tidak benar. Jadi sebetulnya kan ini data itu dari bawah juga sebetulnya. Nah, mungkin ada proses yang harus perbaiki di situ. Dan sekarang mungkin dengan COVID ini ya mudah-mudahan ini jadi semacam pelajaran besar bagi kita. Pendataan setelah ini harus lebih akurat, harus lebih tepat, tetap ya, prioritas, harus lebih profesional dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini. Oke, baik. Iya. Tetap menjaga kesehatan. Dan demikian wawancara kami bersama Dr. Ida Bagus Radendra, Swastama SHMH, ini terkait sinergi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.